Ternyata kita itu hidup hanya berputar di situ-situ saja. Dulu ketika kita lahir, kita menangis. Ternyata ketika kita meninggal pun, orang-orang dekat kita pun juga menangisi kita. Ternyata hidup kita hanyalah antara dua tangis saja. Tangis kita ketika lahir, tangis orang yang kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Supaya kita tidak bosan di dunia ini, Allah kasih kita mainan. Allah kasih kita anak, Allah kasih kita harta yang banyak, Allah kasih kita jabatan, pangkat, segala macam. Allah kasih kita rumah yang mewah. Kemudian anak-anak yang sibuk bermain tadi, ketika mainannya kita ambil, dia menangis. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir? Apa yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tak beriman? Allazina iza asabathum musibah. Orang beriman itu dia kalau mendapat musibah, apa yang dia katakan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia. Tadi pengurus masjid kita mengatakan ada salah seorang saudara kita, imam masjid, meninggal dunia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Menjadi tanda dan bukti kepada kita bahwa kekuasaan Allah itu benar-benar terjadi. Di sini khatib hanya ingin sekedar cerita tentang kehidupan. Ternyata kita itu hidup hanya berputar di situ-situ saja. Dulu ketika kita lahir, kita menangis. Ternyata ketika kita meninggal pun, orang-orang dekat kita pun juga menangisi kita. Ternyata hidup kita hanyalah antara dua tangis saja. Tangis kita ketika lahir, tangis orang yang kita tinggalkan ketika kita meninggal dunia. Dulu ketika kecil waktu lahir, kita dipakaikan pakaian putih oleh orang tua kita, namanya popok. Ternyata ketika kita meninggal pun, kita juga dipakaikan pakaian putih oleh saudara kita, namanya kafan. Ternyata hidup kita hanyalah antara dua pakaian saja. Pakaian putih ketika lahir, pakaian putih di saat kita meninggal. Dulu waktu kita kecil,
Ketika kita dilahirkan, kita diletakkan oleh orang tua kita di dalam buayan. Tempatnya kecil, padahal rumah kita besar, tapi ditempatkan kita di satu buayan. Ternyata ketika meninggal pun tempat kita juga kecil, hanya 2x1 saja. Namanya liang lahat. Ternyata hidup kita tak jauh, hanya antara 2 tempat saja, buayan dan liang lahat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita waktu kecil, kalau kita menangis digendong oleh ibu kita, ternyata waktu kita meninggal pun kita pula yang digendong sama anak-anak kita. Ternyata hidup kita di dunia hanyalah sebatas 2 gendongan saja. Gendongan orang tua waktu kita kecil, gendongan anak kita ketika kita sudah meninggal dunia. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia, kita ini hidup di dunia layaknya seperti anak kecil. Apa kerja anak kecil? Bermain. Anak kecil itu tahunya hanya main saja. Dia tidak tahu berbuat pekerjaan yang lain, tak tahu. Dia hanya tahu main saja. Begitu juga dengan kita. Ketika kita hidup di dunia ini, Allah kasih kita permainan. Apa mainan kita dikasih oleh Allah? Dikasih anak oleh Allah, dikasih jabatan oleh Allah, dikasih istri, dikasih harta yang banyak. Semuanya mainan dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak merasa bosan. Anak-anak ketika dia hanya sendirian tanpa ada yang menemaninya, dia akan bosan. Lalu dia menangis. Lalu supaya dia tidak menangis, apa? Dikasih mainan oleh orang tuanya. Supaya apa? Supaya dia senang. Supaya dia gembira. Begitu juga dengan kita. Supaya kita tidak bosan di dunia ini, Allah kasih kita mainan. Allah kasih kita anak, Allah kasih kita harta yang banyak, Allah kasih kita jabatan, pangkat, segala macam. Allah kasih kita rumah yang mewah. Kemudian anak-anak yang sibuk bermain tadi, ketika mainannya kita ambil, dia menangis. Dia menangis kepada orang tuanya. Anak-anak dia sedang bermain, enak bermain, sedang bermain dengan teman-temannya, main mobil-mobilan misalnya. Ketika mainannya kita rebut, kita ambil, dia menangis. Begitu juga dengan kita. Ketika kita dikasih istri, dikasih anak, dikasih harta yang banyak oleh Allah, ketika mainan itu diambil oleh Allah, kita pun menangis. Kita merasa kehilangan. Kenapa? Karena mainan kita sudah diambil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu pergi meninggalkan kita, kemudian kita pun menangis, itu hal yang wajar. Karena dia adalah orang yang kita sayangi. Dan sesuatu yang kita sayangi ketika diambil, hilang, dibawa orang, diambil orang, maka kita pasti akan menangis. Kita bersedih. Begitu juga terjadi kepada Nabi Muhammad. Dia pun menangis ketika istrinya Khadijah meninggal dunia. Lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang kafir? Apa yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tak beriman? Allazina iza asabathum musibah. Orang beriman itu dia kalau mendapat musibah, apa yang dia katakan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tahu kita
Semua itu bukan punya kita. Semuanya hanya titipan dari Allah. Ketika itu diambil oleh Allah, ya suka-suka Allah. Karena kita ini semua milik Dia, dan kita pun akan kembali semuanya kepada Allah. Hadirin para kekasih Allah yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW sebelum dia berangkat Mi'raj, Isra dan Mi'raj, dia pernah hijrah ke Taif. Sampai di Taif karena perlawanan dakwah dari kaum kafir Quraisy ketika itu, membuat Rasulullah harus hijrah ke Taif, pindah ke Taif, dengan harapan sampai di Taif nanti banyak umat yang akan memeluk agama Islam. Ternyata yang didapatkan Nabi justru sebaliknya. Sampai Nabi di Taif, apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Dia dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan tulang sampai berdarah pelipisnya, berdarah tumitnya. Sembunyi Nabi Muhammad di sebalik gunung. Datang malaikat Jibril. Muhammad, kalau darah di tumitmu itu sampai netes ke bawah ke atas tanah, maka rata Taif ini akan kubuat, kata malaikat Jibril. Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad segera membersihkan darah di kakinya supaya tidak terkena kepada tanah. Lalu datang malakul jibal, malaikat penunggu gunung, bukit. Muhammad, engkau tunjuk mana gunung yang paling besar. Aku timpakan ke masyarakat Taif, kata malaikat. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar keluar dari tulang sulbi penduduk Taif umat yang akan menyembahmu ya Allah. Dan ternyata 100% hari ini penduduk Taif beragama Muslim. Kemudian setelah itu meninggal pula pamannya Abu Talib, tulang punggung pembelanya ketika ada kaum kafir Quraisy ingin menjahatinya, diambil oleh Allah. Kemudian meninggal pula istrinya, kekasihnya, yang menghiburnya setiap pulang dari dakwah, yang menyelimutinya dalam keadaan kedinginan, diambil juga oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad bersedih sehingga dengan diambilnya pamannya, istrinya, tidak diterima dakwahnya oleh masyarakat Taif membuat dia sulit untuk berdakwah di jalan Allah? Kalau itu membuat semangat dakwah Nabi Muhammad menjadi surut, maka mustahil itu akan terjadi pada diri seorang Nabi dan Rasul. Akan tetapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak bersandar kepada pamannya, Nabi tidak bersandar kepada istrinya, tidak bersandar kepada kenabiannya, tidak bersandar kepada kerasulannya. Tapi Nabi Muhammad menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikembalikannya kepada Allah. Apa maknanya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seseorang baru akan merasakan nikmatnya kebahagiaan kalau dia sudah merasakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ujian dari Allah? Bisa berupa sakit, bisa berupa kehilangan jabatan, bisa berupa kehilangan harta, bahkan bisa berupa kehilangan orang yang kita sayangi. Nabi Muhammad ketika pamannya, istrinya Khadijah diambil oleh Allah, dia menyerahkan semuanya kepada Allah karena dia tahu semua kita adalah milik Allah. Orang yang akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, maka dia harus merasakan ujian terlebih dahulu. Bagaimana mungkin
kita bisa naik ke level selanjutnya kalau kita belum pernah mengikuti ujian kenaikan level. Bagaimana mungkin seorang anak bisa naik ke kelas selanjutnya sementara dia belum pernah ikut ujian kenaikan kelas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan peristiwa yang terjadi hari ini dalam keluarga kita, dalam saudara kita yang kita saksikan hari ini menjadi bekal untuk kita untuk tetap taat beribadah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.